Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Betty Diana Sari dari SMA N1 Jepara dan bersama saya Liliana Andriani dari SDN 2 Klasen. Dan bersama saya Mustafik dari SMPN Negeri 1 Jepara. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Betty. Selamat pagi Pak Mus. Sebelum kita mulai sesi observasi, kita akan melakukan percakapan pra-supervisi dulu ya. Dan pasca supervisi kepada Ibu, saya akan melakukan percakapan pra-supervisi ini mengenai kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah tentang present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan kita ini. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin Pak Mus itu membantu saya pada kompetensi presensi dan mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Baik Bu. Present dan mengajukan pertanyaan berbobot atau yang lebih tajam tadi, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati secara khusus? Saya ingin Pak Mus mengamati bagaimana saya menjaga kehadiran saya dalam sesi ini dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang dapat menggali lebih dalam pemikiran dan perasaan coaching. Menurut Ibu, penilaian Bu Betty sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa sudah cukup baik dalam menjaga kehadiran. Tetapi terkadang saya itu kurang dalam mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, membawa puji pada refleksi yang mendalam. Terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap pada observasi ini saya bisa mendapat masukan yang konkret tentang bagaimana cara saya meningkatkan kualitas pertanyaan saya dan menjaga kehadiran dengan lebih efektif lagi. Baik, saya akan mencatat hal-hal tersebut dan memberikan umpan balik setelah sesi. Dan silakan Ibu Betty melanjutkan sesi coaching. Baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Liliana. Selamat pagi Bu Betty. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Saya juga terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai pengembangan karir dan pengelolaan stres. Bisa ceritakan lebih lanjut tantangan yang sedang Ibu hadapi di akhir ini? Ya, begini Bu, saya itu merasa kesulitan Bu dalam menemukan keseimbangan antara mengembangkan karir saya dan mengelola stres yang mungkin muncul ya dari pekerjaan saya ini. Terima kasih ya Bu sudah berbagi. Apa biasanya menjadi penyebab utama stres Ibu di tempat kerja ini? Saya itu sering merasa tertekan oleh tenggat waktu yang ketat ya, dan beban kerja itu yang terus bertambah. Seperti itu seperti. Merasa tertekan karena tenggat waktu ya Bu ya. Perasaan Ibu ketika menghadapi tenggat waktu yang ketat itu seperti apa? Saya merasa sangat cemas, terkadang itu merasa kewalahan. Nah ini membuat saya sulit fokus, sehingga pekerjaan saya ya
kadang tidak sesuai seperti itu. Nah, dari dampak perasaan cemas itu dan kewalahan tersebut ini terhadap kinerja ibu seperti apa? Dampak besar itu saya menjadi kurang produktif, sehingga sering membuat kesalahan dan juga sulit untuk mencapai target yang telah saya tetapkan tersebut. Nah, menurut Ibu Liliana, yang bisa membantu dalam mengatasi stres ini dan tetap fokus pada pengembangan karir Ibu, itu kegiatan apa? Ya, mungkin jika saya itu bisa belajar mengatur waktu ya Bu, dengan lebih baik dan menemukan cara-cara untuk merelaksasikan diri saya. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa membantu saya. Nah, bisa Ibu ceritakan sedikit tentang metode relaksasi yang pernah Ibu coba atau apa yang ingin Ibu coba? Ya, itu saya sih pernah mencoba itu ya meditasi dan olahraga ringan. Sepertinya itu dengan berjalan kaki. Nah, itu kedua-duanya bisa membantu saya. Tetapi saya juga merasa sulit melakukannya karena secara konsisten ya itu memang agak sulit ya untuk membersamai kedua-duanya itu seperti itu. Nah, yang biasanya itu menghalangi Ibu untuk melakukan secara konsisten itu apa? Terkadang itu karena saya terlalu lelah itu setelah bekerja seharian. Nah, dan saya juga merasa tidak nyaman, energi saya terkuras, sehingga untuk berolahraga atau bermeditasi itu ya memang tidak ada waktu untuk itu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan Ibu itu tetap memiliki energi untuk berolahraga atau bermeditasi setelah bekerja itu? Ya, mungkin saya perlu membuat jadwal ya. Jadwal akan lebih terstruktur, termasuk waktu istirahat saya di siang hari. Nah, sehingga saya itu tidak terlalu lelah ketika di malam hari. Seperti itu. Nah, itu ide yang sangat bagus Bu Liliana. Apa komitmen Ibu itu ya untuk mengatasi stres dan tetap fokus pada pengembangan karir? Mungkin langkah pertama yang bisa Ibu ambil? Mungkin pertama itu mungkin saya membuat jadwal dulu itu. Tadi ya, jadwal yang terstruktur, kemudian menetapkannya waktu untuk beristirahat, kemudian berrelaksasi. Nah, itu mungkin yang bisa membantu saya. Baik Bu Liliana, semoga sukses tentang rencana yang ingin dijalankan. Tentang rencana yang ingin dijalankan ini seperti apa? Saya merasa langkah-langkah yang paling baik itu ya saya harus siap mencobanya. Bagus Ibu ya, saya akan mendukung Ibu dalam proses ini. Apakah ada hal yang lain atau tambahan atau yang ditanyakan lagi? Tidak, itu saya merasa itu sudah cukup ya, karena untuk saat ini apa yang saya coachingkan kepada Bu itu sudah cukup. Nah, terima kasih Bu atas coachingnya. Sama-sama Bu Liliana, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi kemajuan Ibu. Semoga sukses dan rencana. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Bu Betty. Sekarang mari kita melanjutkan dengan percakapan kelas profesi. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi ini? Saya merasa sudah cukup baik dalam menjaga kehadiran, tetapi saya merasa ini masih bisa lebih baik lagi mengajukan pertanyaan yang tajam. Terus apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa sudah dapat memberikan ruang bagi Kuci untuk berbicara. Tetapi beberapa pertanyaan saya terasa kurang menggali lebih dalam perasaan si Kuci dan pemikiran Kuci itu sendiri. Oke, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan. Oke. Tadi saya mengamati pada saat Bu Betty mendengarkan coach berbicara tentang mengelola stres ya. Itu Ibu sudah menunjukkan perhatian yang penuh dan memberikan respon yang sangat tepat
dan itu sudah sesuai dari atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Tentu saya ini lebih merasa senang karena saya mendengar bahwa presensi ini saya sudah baik. Ya, namun demikian Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Bu Betty mengajukan pertanyaan tentang metode relaksasi ya, yang pernah dicoba oleh Coach ya. Terus saya itu mengamati Anda itu masih cenderung memberikan pertanyaan yang sedikit tertutup. Dan sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya pertanyaan tersebut itu lebih terbuka dan menggali lebih dalam. Dan menurut Ibu bagaimana? Saya setuju dengan pendapat Bapak. Memang terkadang saya itu merasa sulit untuk mengajukan pertanyaan yang benar-benar menggali lebih dalam. Terima kasih untuk masukan tersebut, Pak. Oke, baik. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayar atau yang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area yang ini? Saya pikir saya lebih perlu berlatih lagi dalam merumuskan pertanyaan terbuka dan mungkin mencari referensi atau contoh-contoh yang bisa membantu saya. Terus kapan Ibu melakukan ini, atau mungkin adakah ada yang bisa membantu atau mendampingi Ibu dalam proses ini? Saya mungkin latihan minggu depan lah. Setiap hari saya akan latihan 30 menit dan saya akan juga meminta bantuan kepada rekan sejawat saya untuk menjadi coach dalam latihan ini. Oke, bagus sekali Ibu. Saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam From Supervisory Academy. Dengan begitu nanti kita bisa melihat perkembangan Ibu di waktu yang akan datang. Ya, terima kasih ya Mak. Saya merasa mendapat banyak masukan berharga dari proses ini. Sama-sama Bu Betty, senang membantu Bu Betty. Selamat melanjutkan pekerjaan Bu Betty. Semoga sukses dalam mengembangkan kompetensi coach untuk masa yang akan datang. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Liana. Selamat pagi Bu Betty. Sebelum kita memulai sesi observasi ini, kita akan melakukan percakapan pra-supervisi dan pasca-supervisi kepada Bu Liliana. Iya. Nah, saya akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching. Nah, di sini ada yang namanya presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang tajam. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang persiapan kita. Ibu Liliana ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Di sini saya ingin fokus pada kompetensi presence ya, dan mengajukan pertanyaan yang tertutup. Itu Betty yang ingin saya tanyakan kepada Betty. Baik, tentang presensi dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Betul. Bagaimana yang nantinya Ibu inginkan untuk saya amati secara khusus? Saya ingin ini ya Bu Betty mengamati bagaimana saya menjaga kehadiran saya dalam sesi dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang dapat menggali lebih dalam pemikiran dan perasaan coaching. Itu Bu Betty. Menurut Ibu, penilaian Bu Liliana sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya sih merasa sudah cukup ya Bu, ini sudah cukup baik dalam menjaga kehadiran. Nah, tetapi terkadang itu saya juga merasa masih kurang begitu dalam mengajukan pertanyaan yang bisa membawa coach itu pada refleksi yang mendalam. Dari Bu Liliana sendiri, apa sih harapannya dan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dari observasi ini itu saya bisa mendapatkan masukan yang konkret tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pertanyaan
saya dan menjaga kehadiran dengan lebih efektif. Seperti itu Bu Betty. Baik Bu Yana, saya ini akan mencatat hal-hal tersebut dan memberikan umpan balik lagi setelah sesi. Silakan Ibu melanjutkan sesi coaching Ibu. Siap Bu Betty, terima kasih. Selamat siang Pak Mus. Siang Bu. Iya, apa kabarnya hari ini Pak Mus? Alhamdulillah baik sekali. Ya. Baik sudah ya. Oh iya, saya juga baik Pak, terima kasih. Nah hari ini itu kan kita akan melanjutkan diskusi ya Pak, yang kita mengenai pengembangan karir dan pengelolaan stres. Nah bisa ceritakan Pak lebih lanjut tentang tantangan yang sedang Bapak hadapi di area ini? Ya Bu, saya ini merasa kesulitan dalam menentukan keseimbangan antara pengembangan karir dan mengelola stres yang muncul dari pekerjaan saya. Oh begitu Pak. Ya. Terima kasih ya Pak sudah berbagi dengan saya. Nah apa Pak yang biasanya menjadi penyebab utama stres yang Bapak hadapi di tempat kerja Bapak? Saya itu ya sering merasa tertekan oleh tenggat waktu yang ketat dan beban kerja yang terus bertambah. Oh seperti itu. Jadi merasa tertekan ya Pak ya? Ya. Karena tadi ya tenggat waktu yang begitu banyak. Nah perasaan Bapak ketika menghadapi tenggat waktu yang ketat tersebut bagaimana Pak? Saya itu sering merasa cemas, terkadang merasa kewalahan. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang lain, saya itu sangat kewalahan. Ini membuat saya itu sulit fokus pada pekerjaan saya. Gitu, ya. Jadi apa Pak dampak dari perasaan cemas dan kewalahan tersebut terhadap kinerja Bapak? Jadi dampaknya itu sangat besar. Terus saya itu menjadi kurang produktif, terus sering membuat kesalahan dan sulit sekali mencapai target yang telah ditetapkan. Itu ya menurut Bapak ya. Kemudian yang bisa saya bantu Pak dalam mengatasi stres tersebut, dan ketika itu Bapak fokus pada pengembangan ini itu kegiatan apa kira-kira yang ingin Bapak lakukan? Mungkin jika saya bisa belajar mengatur waktu dengan baik dan menentukan cara-cara ya untuk merelaksasi diri, dan itu mungkin sangat membantu ya. Oh gitu. Berarti bisa ya Bapak ceritakan lebih lanjut tentang metode relaksasi itu loh, apa yang Bapak coba dan Bapak ingin lakukan? Sebenarnya itu saya pernah mencoba. Yang pertama adalah dengan olahraga ringan ya. Soalnya saya itu walking. Tapi ada juga yang kadang saya itu meditasi. Ya. Jadi keduanya itu dapat membantu, tetapi saya itu merasa sulit melakukan. Karena apa? Secara konsistensinya itu terkadang itu nggak ada. Gitu ya Pak. Jadi apa sih yang biasanya menghalangi Bapak dalam melakukan hal tersebut Pak secara konsisten? Ya permasalahan gini Bu, saya itu ketika datang dari rumah tua jam 6, ya. pulang lagi jam 6. Jadi itu sudah sangat melelahkan. Karena kan ibarat kerja itu seharian. Iya betul Pak. Seharian. Dan saya itu merasa tidak punya energi untuk berolahraga atau bermotivasi. Gitu ya Pak ya. Terus apa yang bisa Bapak lakukan untuk memastikan Bapak akan tetap memiliki energi atau berolahraga dengan bermeditasi setelah bekerja itu Pak? Mungkin saya harus membuat jadwal yang lebih terstruktur, terus termasuk waktu istirahat di siang hari, terus sehingga saya tidak terlalu lelah dalam ketika malam hari tiba. Seperti itu ya Pak ya. Nah, itu termasuk ide yang bagus Pak itu. Kemudian apa Pak komitmen Bapak untuk mengatasi stres dan tetap fokus pada pengembangan karir Bapak? Mungkin langkah pertama yang bisa Bapak ambil itu apa? Jadi langkah pertama saya itu harus membuat jadwal yang lebih terstruktur dan menetapkan waktu untuk beristirahat dan relaksasi. Seperti itu ya Pak ya. Berarti beristirahat dan relaksasi ya Pak.
Ya, baik Pak, semoga sukses ya Pak tentang rencana yang ingin dijalankan tersebut. Nah, untuk selanjutnya apa yang langkah-langkah Bapak yang akan lakukan setelah ini? Jadi saya merasa ini ada langkah yang baik dan saya siap untuk mencobanya. Oh begitu, ya bagus Pak. Saya mendukung ya Pak atas proses ini. Nah, apakah ada lain Pak yang ingin Bapak tambahkan atau Bapak tanyakan? Ini sudah cukup. Jadi dari pembicaraan kita tadi saya tuh sudah merasa lega. Ternyata yang pertama itu saya harus menyiapkan jadwal ya, struktur, dan saya itu harus bisa membagi waktu. Ini saya sangat berterima kasih sekali. Sama-sama Pak ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya Pak ya untuk mengevaluasi kemajuan kita yang Bapak kucingkan kepada saya tadi ya. Semoga sukses dengan rencana Bapak. Siap, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Liliana. Ya Bu Betty. Sekarang kita lanjutkan ya. Iya. Dengan percakapan pasca supervisi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa sudah cukup baik ya Bu dalam menjaga kehadiran. Tetapi saya juga merasa masih bisa lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam Bu. Nah, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena saya merasa sudah dapat memberikan ruang bagi Fuji untuk berbicara, tetapi beberapa pertanyaan saya itu saya merasa kurang ya Bu menggalinya dan lebih dalam lagi perasaan dari pemikiran Fuji itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu Bu, silahkan. Baik, saya mengamati tadi ya, pada saat Ibu mendengarkan Fuji berbicara tentang tantangannya dalam mengelola stres, Ibu menunjukkan perhatian yang sangat penuh dan memberikan respon yang tepat. Nah, itu sudah sesuai dari lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai ini? Terima kasih Bu, saya itu merasa senang ya mendengar bahwa presensi saya ini sudah lebih baik lagi. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan tentang metode relaksasi yang pernah dicoba oleh Fuji. Nah, saya mengamati Ibu cenderung memberikan pertanyaan yang sedikit tertutup. Sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya pertanyaan tersebut lebih terbuka dan menggali lebih dalam. Bagaimana pendapat Ibu? Saya setuju ya Bu Betty ya. Memang terkadang saya itu merasa sulit untuk mengajukan pertanyaan yang benar-benar menggali lebih dalam. Terima kasih Bu atas masukannya. Baik, dari diskusi kita ini, apa yang terbayang akan Ibu lakukan mengenai performa di area ini? Saya pikir sih saya perlu berlatih lagi ya Bu, lebih banyak lagi. Ini dalam merumuskan pertanyaan yang terbuka dan mungkin juga mencari referensi lagi lah atau contoh-contoh pertanyaan yang bisa membantu saya tentunya. Kapan ini Ibu mulai melakukan ini? Adakah seorang yang bisa membantu Ibu mendampingi proses ini? Saya akan mulai latihan minggu depan mungkin ya Bu. Nah, setiap hari itu mungkin selama 30 menit lah saya juga akan meminta bantuan rekan kerja saya untuk menjadi coach ya dalam latihan ini, dan saya juga akan meminta umpan balik lah dari mereka. Bagus sekali Bu Liana. Saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi saya. Dengan begitu kita bisa melihat perkembangan Ibu di waktu ke waktu. Terima kasih Bu Betty. Saya merasa mendapatkan banyak masukan ya yang berharga ini dari proses yang kita lakukan hari ini Bu Betty. Sama-sama ya Bu Liliana. Senang bisa membantu Ibu. Selamat melanjutkan pekerjaan Ibu dan semoga sukses dalam mengembangkan kompetensi Fuji Ibu. Oke, terima kasih Bu Betty. Selamat siang. Selamat siang Bu Liliana. Ya, sama-sama Bu Betty.
Selamat siang Pak Mus. Selamat siang Bu Liliana. Sebelum kita mulai sesi observasi, kita akan melakukan percakapan prasupervisi dulu ya Pak. Dan pasca supervisi kepada Bapak. Nah, saya itu akan melakukan percakapan prasupervisi mengenai kompetensi inti coaching tentang presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan kita. Nah, Bapak, saya ingin itu Bapak membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Saya ingin fokus pada kompetensi present dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh baik, ya presence ya Pak ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya betul. Ya, bagian yang mana Pak? Nanti yang ingin Bapak akan saya amati secara khusus. Saya ingin Bu Liliana itu mengamati bagaimana saya menjaga kehadiran saya dalam sesi dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang dapat menggali lebih dalam pemikiran dan perasaan coaching. Ya baik ya. Menurut Bapak, penilaian Bapak itu ya bagi saya sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini. Sebenarnya saya itu sudah merasa cukup baik Bu, dalam menjaga kehadiran, tetapi terkadang itu saya merasa masih kurang dalam mengajukan pertanyaan yang bisa membawa coach itu pada refleksi yang mendalam. Ya seperti itu ya Pak ya, masih kurang bisa membawa coach ya Pak pada refleksi yang mendalam ya. Nah, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Saya berharap dari observasi ini saya bisa mendapatkan masukan yang konkret tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pertanyaan saya dan menjaga kehadiran dengan lebih efektif. Oh seperti itu ya Pak ya. Berarti menjaga kehadiran dengan lebih efektif ya Pak ya. Ya, nah baik. Saya akan mencatat ya Pak hal-hal tersebut dan memberikan umpan balik setelah sesi tersebut ya. Silahkan melanjutkan sesi coaching Anda Pak. Terima kasih Pak Mus. Terima kasih Bu Liliana. Iya sama-sama. Selamat siang Bu Betty. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Saya baik Pak, terima kasih. Gimana dengan Pak Mus? Saya juga baik, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai pengembangan karir dan pengelolaan stres. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang yang sedang Bu Betty hadapi untuk saat ini? Saya merasa kesulitan dalam menemukan keseimbangan antara mengembangkan karir saya dan mengelola stres yang muncul dari pekerjaan saya. Oke, terima kasih Bu Betty sudah berbagi. Terus apa yang biasanya menjadi penyebab utama stres Ibu di tempat kerja? Saya itu merasa sering tertekan oleh tenggat waktu yang ketat dan beban kerja yang terus bertambah. Merasa tekanan karena tenggang waktu ya Bu ya? Terus perasaan Ibu ketika menghadapi tenggat waktu yang ketat tersebut? Saya itu merasa cemas dan terkadang itu merasa kewalahan. Nah ini membuat saya itu sulit fokus pada pekerjaan saya. Ada dampak dari perasaan cemas dan kewalahan tersebut terhadap kinerja? Ya dampaknya sangat cukup besar Pak. Saya menjadi kurang produktif, terus sering membuat kesalahan dan sulit mencapai target yang telah saya tetapkan. Menurut Ibu, yang bisa membantu dalam mengatasi stres tersebut dan tetap fokus pada pengembangan karir Ibu itu kegiatan apa ya? Mungkin jika saya bisa belajar mengatur waktu dengan lebih baik dan menemukan cara-cara untuk merelaksasi diri itu akan membantu. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut tentang metode relaksasi, apa yang pernah Anda coba atau yang ingin Anda coba?
Saya itu pernah mencoba meditasi dan olahraga ringan seperti jalan kaki, keduanya membantu. Tapi saya itu merasa sulit melakukannya secara konsisten. Apa yang biasanya menghalangi Anda untuk melakukan secara konsisten? Saya itu kadang itu terlalu lelah setelah bekerja seharian, kan? Dan saya merasa tidak punya energi untuk berolahraga atau bermeditasi. Terus apa yang bisa Bu Betty lakukan untuk memastikan bahwa ibu itu tetap memiliki energi yang fit untuk olahraga atau bermeditasi setelah bekerja? Sepertinya saya perlu mengatur membuat jadwal terstruktur lah, termasuk waktu istirahat siang hari, sehingga saya tidak terlalu lelah di malam hari. Itu adalah ide yang bagus Bu Betty. Terus apa komitmen ibu untuk mengatasi stres yang tetap fokus pada pengembangan karir? Mungkin ada langkah-langkah yang perlu Bu Betty ambil. Saya pikir langkah pertamanya itu membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi dan menetapkan waktu beristirahat dan relaksasi. Baik Bu Betty, semoga sukses tentang rencana yang ingin ibu jalankan. Saya merasa ini ada langkah yang baik dan saya siap untuk mencobanya. Bagus, saya akan mendukung Anda dalam proses ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Betty tambahkan atau tanyakan? Sepertinya ini sudah cukup Pak Mus. Saya rasa itu juga sudah bagus dan terima kasih atas masukannya. Sama-sama Bu Betty, dan kita akan bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi kemajuan Anda ya. Semoga Bu Betty tetap sukses dan sesuai dengan rencana yang telah Bu Betty lakukan. Amin. Terima kasih Pak Mos ya. Pada pasca supervisi ini ya, kita akan membahas tentang tindak lanjut kita ya Pak ya. Nah ini mari Pak kita lanjutkan dengan percakapan pasca supervisi. Nah bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi Bu ya, saya itu merasa sudah cukup baik dalam menjaga kehadiran, tapi saya juga merasa masih bisa lebih baik lagi ya dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam. Oh iya, seperti itu ya Pak ya. Masih bisa memperbaiki yang lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam. Ya. Kemudian apa ya yang membuat Bapak menilai demikian? Saya itu merasa sudah dapat memberikan ruangan bagi coach untuk berbicara. Tetapi beberapa pertanyaan saya itu terasa kurang gitu, untuk menggali lebih dalam perasaan dan pemikiran coach. Oh gitu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh tentu Bu. Oh iya. Silakan. Iya, gini ya Pak. Saya itu mengamati tadi pada saat Bapak itu mendengarkan coach berbicara tentang tantangannya dalam mengelola stres itu, Bapak itu menunjukkan perhatian yang penuh dan memberikan respon yang tepat. Nah itu sudah sesuai dari atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk kemarin ya Pak ya. Nah bagaimana pendapat Bapak mendengarkan ini? Terima kasih Bu, saya senang mendengarnya bahwa present saya itu sudah baik gitu. Oh gitu ya. Tapi ini ya Pak, namun demikian ini saya juga itu melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan lah. Nah misalnya ini Pak, tadi itu saya melihat Bapak itu mengajukan pertanyaan tentang metode relaksasi yang pernah dicoba oleh coach ya. Terus saya mengamati Bapak, cenderung memberikan pertanyaan yang sedikit tertutup lah. Nah sebetulnya kalau merujuk ke standar, itu seharusnya pertanyaan itu
lebih terbuka dan menggali lebih dalam. Nah, bagaimana pendapat Bapak seperti itu? Saya sangat setuju Bu ya. Memang terkadang itu saya itu merasa sulit ya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar menggali lebih dalam, dan sangat berterima kasih atas masukan yang telah Ibu Liliana berikan. Baik ya Pak, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area nanti? Saya pikir saya perlu berlatih ya, lebih banyak dalam merumuskan pertanyaan terbuka dan mungkin mencari referensi atau contoh-contoh pertanyaan yang bisa membantu saya. Seperti itu Pak ya? Ya. Ya. Nah, kapan Pak kira-kira Bapak akan mulai melakukan ini? Dan adakah seseorang Pak yang bisa membantu atau mendampingi Bapak dalam proses ini? Saya akan melaksanakan ini mungkin minggu depan. Iya, minggu depan ya. Minggu depan ya. Dan setiap hari selama 20 menit atau sampai 30 menit lah. Dan saya juga akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya atau rekan kerja saya untuk menjadi coach dalam latihan ini. Dan saya akan meminta umpan balik dari mereka. Berarti meminta umpan balik ya Pak setelah Bapak lakukan ini ya Pak ya? Nah, bagus sekali Pak tadi ya. Saya itu juga akan mencatat ya Pak hasil pengamatan ini ke dalam form Supervisi Academy. Nah, dengan begitu kita bisa melihat perkembangan Bapak tadi dari waktu yang ke waktu seperti itu. Terima kasih Bu, saya merasa mendapat banyak masukan ya, dan yang sangat berharga dalam proses coach ini, dan saya sangat berterima kasih sekali pada Bu Liliana. Oke, sama-sama Pak. Nah, senang ya Pak bisa membantu. Nah, selamat melanjutkan pekerjaan Bapak ya, dan semoga sukses dalam mengembangkan kompetensi coaching. Terima kasih Bu. Amin. Sama-sama. Terima kasih Pak Mus. Terima kasih. Iya. Terima